Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, kembali ke PD Lesendre. Ya. Khusus untuk n bilangan bulat, ya, maka salah satu jawabannya akan menjadi polinomial Lesendre. Ya. Jadi misalnya, ya. Misalnya PD Urdu 2 kan, ini PD Urdu 2, PD Lesendre, kita berawal dari PD Lesendre adalah PD Urdu 2, maka jawaban PD Urdu 2 general solutionnya pasti dalam bentuk C1 Y1 plus C2 Y2, gitu ya. Nah, Y1 nya ini definisinya, terus kemudian Y2 nya seperti ini ya. Ya, kemudian misalnya N merupakan bilangan genap ya, maka dia suatu saat akan 0 ya, karena ini kan kurang 22 ya, bilangan genap kalau kurang 22 begitu, ini N nya N kurang 2, ini kan kurang 2 ya, terus kemudian N kurang 4, kurang 2 lagi. Suatu saat n-nya sama dengan bilangannya ini, S-nya ini, maka dia akan 0 ya, dan tinggal tersisa polinomialnya yang belum 0 di depannya ya. Kalau n-nya bilangan ganjil, kemudian dikurangi 1 kan menjadi bilangan genap ya. Kemudian bilangan genap ini kurang 22, ini kurang 22, sama seperti tadi logikanya, suatu saat akan 0, maka Y2 nya kalau sudah 0, yang sebelah sini 0 semua ya, yang sebelah kanannya akan 0 semua, sehingga yang tersisa hanyalah polinomialnya ya. Nah, polinomialnya itu disebut polinomial Lesendre ya. Ya, misalnya n-nya sama dengan 5 ya. Tentu saja bukan, n-nya sama dengan 7 ya. Maka sebelah kanannya ini adalah min n min 7 itu kan, plus ya, plus minus, kemudian dikalikan dikalikan n min 5, nah, dikalikan n min 3, nah, dan seterusnya. Yang n min 7 ini sama dengan 0 ya, maka sisanya yang ini ya, yaitu polinomial dengan pangkat tertinggi 7 ya. Maka Y2 nya sama dengan X ya, dikurangi nggak tahu, sebut saja A atau B gitu yang belum dipakai ya, B1 B3 sesuai pangkatnya ya, B3 X pangkat 3, terus plus B5, misalnya ini B5 itu angka ini konstanta, X pangkat 5 min B7 X pangkat 7 ya, misalnya. Nah, ini adalah konstanta, ini B1 nya dalam hal ini 1 ya. Nah, B1 nya sama dengan 1, tapi kita bolehlah kita menulis B1X kurangi B3X pangkat 3 tambah B5X pangkat 5 B7 pangkat kalikan X pangkat 7 ya. Itu kalau dia bilangan ganjil. Kalau bilangan genap tentu saja Y1 nya ada ya, Y1 nya ada, tapi dia merupakan deret ya, yang kadang-kadang tidak konvergen ke fungsi elementer ya. Baik, kalau Y-nya bilangan ganjil, maka Y-nya bilangan genap ya, misalnya N-nya sama dengan 6 ya, N-nya sama dengan 6, maka yang sebelah sini, sebelah kanannya sini adalah plus
n min 6 ya, n min 4, n min 2 dan seterusnya. Nah, yang ini sama dengan 0 kan, sehingga sebelah kanannya ini 0, sehingga tersisa yang sisanya ini, atau kita bisa menuliskannya Y1 sama dengan sebut saja B0 dikalikan 1, terus kemudian dikurangi B2 kalikan X kuadrat ditambah B4 kalikan X pangkat 4 dikurangi B6 X pangkat 6 ya. Dan tentu masih ada Y2-nya. Y2-nya itu masih berupa deret dan sering tidak konvergen ke fungsi elementer. Oke, ini yang disebut polinomial Legendre-nya. Ya, tetapi kalau kita periksa apakah perlu kita mencari Y1 yang di sini dan Y2 yang di sini, karena paling tidak secara teoritis untuk power series itu ada dua basis ya, Y1 dan Y2. Padahal di sini kita sudah mendapatkan ini ya, ini kan basis sendiri nih, X. Kemudian X pangkat 3, X pangkat 5 ini kan basis-basis sendiri, malah lebih dari 2 ini, ada 4 ya, sehingga paling tidak kita sudah mendapatkan jawabannya. Dan ini basis-basisnya ini tidak proporsional atau linearly independent, sehingga bisa dipakai ini sebenarnya basis-basisnya. Bahkan kita memperoleh tidak hanya satu, dalam kasus ini ada 4 basis-basisnya yang linearly independent. Begitu kira-kira idenya, tetapi ini masih ada kekurangan kalau kita menulis persamaan polinomial itu kan misalnya pangkat 2 ya, kita menulisnya kan dari yang pangkat tinggi, 3x kuadrat plus 5x plus 1 kan gitu nulisnya, tidak dari 1, 5x, 3x kuadrat ya. Ini sedangkan rumus ini kita berangkat dari yang pangkatnya rendah ya ke pangkat yang tinggi ya kan, ke sana. Ini juga berangkat dari yang pangkatnya rendah ke pangkat yang tinggi, sehingga ini tidak nyaman lah bagi kita yang menuliskan. Kemudian kekurangan yang kedua, kita tahu polinomialnya harus tahu n-nya genap apa ganjil dulu ya. Kalau n-nya genap maka kita menggunakan Y1, kalau n-nya ganjil kita menggunakan Y2. Berarti rumusnya milih ya, toggle ya. Kalau di komputer itu toggling ya. Kalau di program ya, ada kondisi, kemudian jika genap maka pakai Y1, jika ganjil pakai Y2 ya. Rumus itu kurang bagus ya jika diprogramkan. Maka nanti kita akan mencari, karena polinomial Legendre ini banyak kegunaan praktisnya, kita akan mengembangkan polinomial Legendre pada pertemuan berikutnya, karena ini waktunya sudah lama ya, dengan 2 video ini saja, 2 atau 3 video ini. Demikian kira-kira pertemuan pertama untuk PD Legendre. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.